Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Sobat Sehat Rumah Sakit Sari Mulia. Senang sekali hari ini saya Dr. Lady Sarah Al-Humaira menemani podcast Kesehatan Rumah Sakit Sari Mulia. Bersama-sama kita hari ini akan ngobrol-ngobrol. Tentunya tema kita hari ini seperti mungkin Sobat Sehat lihat di layar kaca, ini adalah mengenal era baru Rumah Sakit Umum Mawar, yang merupakan Sari Mulia Group. Maju rumah sakitnya dan bahagia karyawannya. Oke, hari ini tentu saja saya nggak sendiri ya, Sobat Sehat. Saya ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Umum Mawar, Banjarbaru. Langsung saja saya perkenalkan Dr. Hendra Mulia Abid. Halo dokter. Halo, selamat siang Dr. Lady. Siang, gimana kabarnya dok? Ya baik dok, aman aja dok. Makasih ya dok ya udah mau berhadir di podcast kita siang hari ini. Tentunya sesuai dengan tema kita hari ini ya dok ya, kita mau membicarakan yang merupakan salah satu grup dari Sari Mulia nih ya dok ya. Betul. Jadi biar sobat sehat di rumah tahu nih kalau ternyata Sari Mulia ini nggak hanya yang di Banjarmasin, juga ada grupnya nih, yaitu Rumah Sakit Mawar di Banjarbaru. Oke, langsung aja nih dok. Tadi saya bilang nih tentang era baru dok. Era baru di Rumah Sakit Umum Mawar ya. Itu maksudnya gimana dok? Era baru ini apa nih dok? Oke, ya, makasih Dr. Lady. Selamat siang sobat sehat semua ya. Jadi tentang era baru di Rumah Sakit Mawar. Jadi mungkin sejarahnya dulu dok. Jadi mungkin bagi masyarakat ada yang belum tahu juga apa sih maksudnya Rumah Sakit Mawar, kenapa kok disebut sebagai Rumah Sakit Sari Mulia Group. Jadi memang Rumah Sakit Mawar itu diakuisisi oleh Rumah Sakit Sari Mulia Group itu dari 2025 kemarin. Jadi April tanggal 15 itu Sari Mulia istilahnya tuh memperlebar, expand gitu dok ya. Jadi ke daerah Banjarbaru. Terus kemudian seperti yang kita tahu juga mungkin Sari Mulia juga expand juga ke daerah lain, salah satunya Balangan. Nah hari ini kita mungkin membahasnya tentang yang Rumah Sakit Sari Mulia di Banjarbaru, yaitu dengan nama Rumah Sakit Mawar. Nah, jadi Rumah Sakit Mawar ini dulu kan istilahnya memang bagi masyarakat Banjarbaru mungkin pada khususnya sudah tahu bahwa memang ada rumah sakit swasta yang sudah berdiri cukup lama ya, dari 2005 itu awalnya dari klinik utama gitu, klinik bersalin ibu dan anak ya. Terus kemudian 2009 jadi Rumah Sakit Umum Mawar ya. Terus kemudian 2013 kalau nggak salah itu jadi berubah jadi PT yang menaunginya dok. Terus kemudian 2015 sampai dengan sekarang itu oleh PT Panacea Hospital Medical Indo, dan akhirnya 2025 tuh ke kita, ke rumah sakit. Jadi kalau dibilang era baru, jelas nomor satu adalah pemiliknya beda udah. Iya, pemiliknya udah beda dulu. Terus kemudian istilahnya gaya-gaya mungkin yang dulu di Rumah Sakit Mawar itu mungkin sudah sangat jauh berbeda sekali dok sama yang sekarang. Karena sekarang kita labelnya udah Rumah Sakit Sari Mulia Group. Jadi mulai dari mungkin kalau petugas-petugasnya sih sebenarnya mayoritas masih sama dok ya, masih sama, atau cuman mungkin secara tata aturan, terus kemudian wajahnya gitu ya. Jadi kalau bagi masyarakat Banjarbaru pada khususnya mungkin, atau teman-teman di Banjarmasin yang ada main ke Banjarbaru dan lewat di Jalan Panglima Batur itu ya, itu kalau lihat Rumah Sakit Mawar tuh udah beda memang tampilannya sama yang dulu. Beda banget ya. Jadi kita juga berusaha mengubah image istilahnya supaya sama seperti kayak Rumah Sakit Sari Mulia yang ada di Banjar. Jadi platform-platformnya, kemudian tampilan-tampilan depannya itu dibikin menyerupai seperti kayak Rumah Sakit Sari Mulia di Banjarmasin, seperti itu. Tapi kalau orang-orangnya sih saya kira masih kurang lebih sama aja ya. Terus kemudian pelayanannya dok. Jadi kalau pelayanannya sih sebenarnya mungkin dokter-dokter yang melayani di sana ya, itu mungkin ada beberapa perubahan dok ya. Terus kemudian layanan-layanannya seperti kayak yang dulu mungkin berbasis manual seperti itu ya, sekarang kita sudah menerapkan ya mau ke arah digital hospital gitu dok. Jadi kita juga ikutlah kepada tata aturan yang mengharuskan misalnya rumah sakit harus menggunakan rekam medik elektronik seperti itu dok. Jadi kalau dibicara tentang perubahan jelas banyak banget dok ya. Kalau yang zaman dulu mungkin labelnya Mawar, namanya aja yang sama Mawar, tapi kalau
misalnya nih kebetulan berobat ke rumah sakit Mawar itu pasti feel-nya gitu ya, vibes-nya gitu orang bilang Vibes-nya. itu udah beda sih. Oke. Gitu mungkin dok, era barunya. Era barunya seperti itu ya Sobat Sehat. Jadi mungkin masih banyak bertanya-tanya, bedanya apa nih sama Mawar yang dulu ya, Ya, Dok? Kayak jelas nih sekarang eranya baru, tampilannya juga saya lihat juga ya udah mungkin kalau Sobat Sehat yang main-main lagi di Banjarbaru lewat di daerah Panglima Batur ya, Dok ya? Panglima Batur, betul. Itu udah beda tampilannya, udah oke lah Iya. pokoknya. Nah, lanjut. Oh ya, sebelumnya saya mau ngingetin Sobat Sehat mungkin yang ada mau bertanya juga ya Oke. tentang Rumah Sakit Mawar, boleh nanti tulis di kolom chat komentar ya Sobat Sehat di bawah, nanti insya Allah saya bacakan. Oke Dok, tadi lanjut Dok, tadi dokter bilang ada perubahan yang paling terasa sekarang ini di rumah sakit itu apa Dok? Boleh lebih Oke. dijelasin lagi Dok ya? Jadi kalau perubahan sih tampilan nomor satu dok, nomor satu tuh tampilan. Kedua jelas kepemilikan tuh udah berubah ya. Jadi rumah sakit beserta PT-PT itu memang diakuisisi Sari Mulia dari 2025 tuh serumah sakitnya gitu. Nah jelas yang paling pertama kami kerjakan dari pertama kali mulai April ya. Kebetulan saya diamanahi sebagai direktur tuh Juli. Oh Juli. Cuman saya sebagai tim percepatan tuh dari April. Jadi kami seperti yang kita tahu kan Sari Mulia Group. Jadi saya juga dulu ya orang Sari Mulia juga gitu loh. Iya. Nah, jadi saya sama teman-teman yang lain itu ditugaskan sama Pak Direktur Utama Dr. Gigi Ilham itu istilahnya untuk mempercepat gitu dok, mempercepat perpindahan istilahnya Rumah Sakit Mawar ini menjadi ke rumah sakit Sari Mulia Group ala-alanya gitu dok. Jadi kami di situ selama 3 bulan dari April sampai Juli itu kayak screening lagi orang-orangnya yang masih bergabung ke kita ya. Terus kemudian bagaimana nanti tata kerjanya seperti apa gitu ya. Terus kemudian layanan-layanan apa yang mau kita tonjolkan seperti itu dok. Nah terus jadi sampai istilahnya tuh sampai ke sarana prasarana dok. Jadi banyak sekali perubahan-perubahannya. Jadi mulai dari tampak depan tuh udah pasti beda banget. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman Sobat Sehat mau tahu tampak depannya, mungkin bisa search aja di Google bagaimana tampilan Mawar, terus sudah ada gambar terbarunya ya. Nah terus kemudian kalau kita itu baru dari depan. Iya. Nah terus kemudian kita ke dalam. Ke dalamnya itu kalau tata ruangnya sih kurang lebih sama ya, cuman kita melakukan perubahan besar tuh di ruang poliklinik. Jadi ruang rawat jalannya itu udah beda banget sama yang dulu. Dulu ruang rawat jalannya mungkin agak cukup terbatas ya, terbatas. Tapi sekarang kita udah punya 5 poli yang ya boleh dibilang dengan istilahnya udah cukup high end lah kayak gitu ya. Jadi kami berusaha secara tampilan ya, secara kualitas layanan itu kita kasih yang terbaik lah, dan yang paling enggak tuh mirip kayak Sari Mulia Banjarmasin seperti itu ya. Mungkin kalau buat Sobat Sehat yang di Banjarmasin yang pernah main ke poli lantai 3, nah tampilan kita hampir seperti itu. Nah, gitu. Jadi kita ada backdrop, kita utamakan maksudnya dari segi layanannya, terus kemudian kita menggunakan rekam medis elektronik yang dulunya mungkin kalau nggak salah poli itu cuma 2 atau 3 ruangan, Dok. Jadi sekarang kita sementara udah punya 5 ya. Udah Jadi nambah ya, Dok ya? Iya, sudah nambah. Jadi udah ada 5. Layanannya juga kita tambah, ada beberapa dokter baru ya, spesialis yang bergabung. Itu kalau untuk rawat jalan. Nah, terus kalau untuk rawat inapnya mungkin dulu Rumah Sakit Mawar ini kebetulan dia 2 lantai, Dok. 2 lantai. Jadi dulu juga ada istilahnya layanan rawat inap tuh di bagian bawah di lantai 1. Tapi sekarang kami fokuskan semuanya di lantai 2, di atas. Nah, di atas. Jadi rencana ke depan yang terbesar adalah kita mau nambah bed karena kan kita ada renovasi ya, ada renovasi rumah sakit. Jadi mungkin ada ruang yang dialih fungsikan. Nah, sekarang ini kita mau menambah seperti itu, Dok, nambah. Jadi kita ada beberapa proyek besar yang mungkin mau dikerjakan dalam bulan ini. Dalam bulan ini nanti mungkin targetnya sebelum Agustus tuh udah kelar, Dok ya. Nah, itu kalau untuk ruang rawat inap. Terus kemudian ruang operasi, kita dulu mungkin cuma ada 1 kamar ruang operasi. Sekarang kita punya 2 ya, dengan istilahnya itu dengan fasilitas yang cukup high end juga. Jadi kita punya mesin anestesi terbaru, terus kita punya meja operasinya, lampu operasinya semuanya kita standarkan. Terus kemudian itu kita udah istilahnya udah collab juga sama Dinkes ya, sama BPJS juga udah lihat. Jadi maksudnya secara tata ruang kamar operasinya tuh udah cukup bagus lah gitu. Dan kita udah melakukan beberapa kali operasi ya, dari mulai Sari Mulia gabung ke Rumah Sakit Mawar itu sampai dengan sekarang, dan ya syukur alhamdulillahnya cukup baik seperti itu. Jadi kalau itu mungkin dari kamar operasi. Terus kemudian kayak layanan-layanan pendukung, Dok, kayak misalnya lab, radiologi juga kita ada alat baru gitu ya. Terus kemudian nanti kami mau nambah layanan baru kayak MCU, home care gitu. Sebenarnya sih sudah jalan parsial, Dok, cuman mungkin
secara totalinya kami belum terlalu istilahnya menggaungkan. Nah, kami lagi merumuskan bagaimana nanti biar paketnya itu bisa lebih diterima di masyarakat, khususnya Banjarbaru. Gitu, dokter. Mungkin seperti itu, dok, kalau yang perubahan yang paling terasa. Mungkin Sobat Sehat udah dengar ya, banyak sekali perubahan-perubahan di Rumah Sakit Mawar ini. Jadi kalau lebih detailnya lagi, mungkin langsung aja datang ya, dok ya. Datangnya ngeliat nggak apa-apa sih. Iya. Atau kalau mau ya berobat, misalkan memang ini ya, jadi kebetulan. Bisa ke Rumah Sakit Mawar. Oke, tapi boleh dong dok ceritain tentang visi sendiri dari Rumah Sakit Mawarnya apa sih, dok? Visi kedepannya ini apa gitu, dok? Baik, jadi kalau visi itu kan kayak suatu pengharapan. Jadi harapannya tuh kayak nanti mungkin 5-10 tahun ke depan mau jadi apa sih rumah sakit ini. Jelas kalau karena kita rumah sakit swasta, otomatis kita juga pengen menjadi rumah sakit swasta yang menjadi pusat rujukan ya, khususnya di Banjarbaru, khususnya. Tapi tidak menutup kemungkinan, maksudnya dengan menambah fasilitas itu kami harapkan juga menjadi pusat bisa rujukan dari yang daerah lain, misalnya dari hulu sungai, entah dari Tanah Bumbu, Kota Baru dan sebagainya, yang area Kalimantan atau bahkan mungkin di luar dari Kalimantan Selatan mungkin masih bisa jadi ya, seperti itu. Ya, jadi kalau untuk visinya jelas kita pengen membangun lagi layanan-layanannya. Mungkin saat ini gedung Rumah Sakit Mawar itu kan satu gedung saja, dok, 2 lantai itu. Nah, kita masih memiliki kita pengennya rencana memang expand. Jadi expandnya tujuannya adalah menambah jumlah kapasitas bed, karena kita tahu kan maksudnya masyarakat Banjarbaru sendiri kan untuk rumah sakit swasta kan jumlahnya tidak terlalu banyak ya, sekitar 7 atau 8 kalau nggak salah. Beserta dengan rumah sakit umumnya 1, Rumah Sakit Idaman. Jadi dibandingkan dengan Banjarmasin itu kan jumlahnya masih kurang. Nah, jadi kita pengennya kalau bisa ya menambah jumlah bed, sehingga kalau misalnya yang pengen rawat inap gitu tidak perlu takut, maksudnya kapasitas bednya itu tidak mencukupi seperti itu, dok. Nah, terus kemudian kita pengen istilahnya menambah layanan-layanan dokternya, dok, kita pertambahin gitu. Jadi layanannya yang selama ini kan kita 4 dasar mungkin ya, anak, Obgyn, terus kemudian IPD sama bedah ya, terus kemudian ada dokter saraf juga ada, dokter jantung ada, terus kemudian dilengkapi juga dokter radiologi dan dokter anestesi, dokter patologi klinik kami juga ada. Jadi cukup banyak, kalau kami sudah ada 13 kalau nggak salah dokter spesialisnya gitu. Nanti kedepannya ya kita mungkin mau nambah kayak seperti rehab medik ya, kemudian fasilitas, kemudian layanan spesialis gigi. Nah, itu yang rencananya nanti kedepannya kami maunya seperti itu. Keren. Itu sih visinya ya, mungkin. Semoga amin. Sana ya, dok ya. Oke, tapi tadi dokter udah bilang tentang layanan di Rumah Sakit Mawar. Ada nggak, dok, layanan unggulan di Rumah Sakit Mawar ini? Kalau unggulan sih sebenarnya kita tidak menitik beratkan pada salah satu, dok ya. Cuman kalau boleh dibilang berdasarkan sejarah rumah sakit, ternyata Rumah Sakit Mawar ini dia kan dari klinik ibu dan anak juga tuh, klinik bersalin lah, yang notabene mirip kayak rumah sakit Sari Mulia. Jadi dari zaman dulu, cuman memang kalau di Sari Mulia bedanya adalah dokter ya, founder kita ya, almarhum Dokter Darto kan sebagai dokter juga. Nah, kalau di sana mungkin memang bukan foundernya, mohon maaf, bukan dokter. Jadi pada saat dulu itu kalau nggak salah Rumah Sakit Mawar itu kan dulu tempat penginapan kayak hotel atau motel, saya kurang paham seperti apa, tapi dari 2005 dia berubah menjadi fasilitas kesehatan seperti itu. Nah, jadi dokter Obgyn-nya pun mohon maaf silih berganti seperti itu. Tapi kalau kita memang saat ini ya, yang saya agak istilahnya prioritaskan mungkin layanannya di kebidanan dan kandungan. Ya, kebidanan itu. Jadi kita melengkapi ruangan kamar operasinya, terus kemudian kita lengkapin untuk alat-alat yang mendukung, misalnya ada rencana lahiran normal, ada rencana lahiran sesar, kemudian dokter-dokter, iya betul, dokter-dokter anak yang sigap dan kompeten untuk menerima bayi, mungkin kasusnya untuk SC lah, atau misalnya untuk partus normal juga, maksudnya kita udah siap seperti itu. Jadi kalau dibilang layanan unggulan sih semuanya unggul. Kita pengen semuanya unggul. Jadi nggak ada ceritanya kalau layanan unggul kan kisahnya kayak ini aja gitu loh. Sebenarnya semuanya kita sudah istilahnya prioritaskan semua. Cuman kalau boleh saya bilang yang mungkin sarana prasarananya lebih ditinggikan seperti itu, yang lebih lengkap ya barangkali di bidang obstetri. Bedah juga sama. Jadi kita punya kamar operasi itu boleh bilang kita istilahnya ya, masuk lengkap gitu ya, dok? Lengkap ya, jadi maksudnya alat-alatnya, terus kemudian petugasnya, seperti itu, kompetensinya itu yang kita concernkan cukup tinggi itu di daerah kamar operasi. Jadi
buat maksudnya masyarakat Banjarbaru mungkin ya, yang misalnya ada keperluan untuk bedah umum gitu ya, untuk obstetri jangan takut. Maksudnya kita udah Siap coba melayani, ya mitigasi untuk layanannya sih insya Allah aman. Oke gitu ya. Nah tadi kata dokter insya Allah aman. Bagaimana nih dok dari Rumah Sakit Mawar ini memastikan nih kita misalkan atau pasien tuh berobat di sini akan merasa nyaman dok? Apa yang dari Rumah Sakit Mawar ini bisa pastikan nih? Dipastikan merasa nyaman. Yang jelas pasti ya kita evaluasi semuanya dok, mulai dari pelayanan. Jadi pasien itu kalau merasa nyaman itu kan pasti mulai dari masuk, masuk, proses, keluar. Nah jadi masuknya kita bikin nyaman. Jadi kita bikin paradigma kalau masuk ke IGD itu, ya mohon maaf nih, orang kalau ditelepon, Bu ininya masuk rumah sakit, nah itu kan udah berkecamuk kan, aduh ini kenapa. Nah kita pastikan bahwa petugas yang ada di IGD yang nerima, perawat, dokternya itu kompeten ya. Kompetennya dari mana? Dari sertifikasi dok. Jadi kayak misalnya perawat-perawat mungkin BHD-nya lengkap ya, kemudian PPGD-nya lengkap, terus kemudian kayak kalau dokter-dokter kita ATLS, ACLS dok. Jadi maksudnya kalau misalnya terjadi kegawatan, ya maksudnya kita siap. Nah, selain petugas SDM, sarana prasarana. Di IGD kan kita harus ada tuh kayak misalnya defibrilator. Terus kemudian apabila diperlukan kedapatan pasien-pasien yang memang ya terindikasi gagal nafas perlu sampai intubasi di tempat, kita kerjain juga dok. Lengkap semua ya dok? Lengkap. Mau ngerjain, mohon maaf, luka-luka, perlu jahit dan segala macam, kita siap gitu. Jadi dari situ dulu, itu dari masuknya dok ya. Nah, terus kemudian setelah masuknya, jelas administrasi kan habis orang masuk kan kita jangan admin dulu dong. Jadi kalau pasien masuk kan diterima dulu nih. Terima dulu terus baru admin. Nah, di admin jangan sampai pasien itu dipingpong gitu loh. Jadi maksudnya kayak kalau misalnya pasien itu daftar, ibu nanti kesini dulu, sini dulu. Nah, itu kita pastikan bahwa maksudnya petugas yang melayani itu juga melayanin semuanya, mulai dari pendaftaran, mungkin mau bertanya tentang fasilitas, bertanya tentang tarif kamar dan segala macam, itu udah habis di situ. Jadi begitu pasien itu daftar dapat kamar, misalnya katakanlah ini pasiennya rawat inap gitu ya, itu ya udah habis di situ. Nah, setelah pasien selesai dilayani dari IGD dan pendaftaran selesai kan masuk ke rawat inap. Nah, itu kita pastikan juga. Nah, ini juga menarik. Kami juga renov ruang rawat inapnya. Ya maksudnya kalau zaman dulu ya mungkin rumah sakit itu identik dengan mohon maaf dinding putih, keramik putih ya kan. Dokternya baju putih gitu ya. Betul. Gitu aja sih. Serba putih. Ya serba putih. Jadi wah ini aduh ini gimana gitu kan. Dan kan rumah sakit itu iya kan putih gitu. Jadi sekarang sudah banyak rumah sakit yang menerapkan warna-warni dok. Jadi kayak mungkin menggunakan warna kayak kita rumah sakit Sari Mulia kan hijau Tosca. Nah kan penelitiannya memang hijau tuh membuat rasa rileks lebih tinggi. Nah seperti itu. Jadi kita nggak lagi melulu putih. Terus kemudian mungkin sekarang yang lagi rame di petugas-petugas udah nggak lagi menggunakan ya seragam putih. Mereka kadang-kadang pakai scrub. Scrubnya pun warna-warni, mohon maaf. Kalau di kita sih kita juga mengutamakan mungkin scrubnya yang warnanya enak, yang rileks gitu, kayak misalnya biru muda atau hijau Tosca gitu-gitu. Ya itu. Terus kemudian dari segi kamar pencahayaan, terus kemudian suhu gitu-gitu ya, fasilitas kamarnya, bednya apa segala macam. Ini kami istilahnya lagi permajaan bed juga. Ada beberapa bed yang sudah elektrik. Jadi kan kita, ya itu kayak saya bilang, kita pengen istilahnya tuh semua sarana prasarana itu high end. Jadi orang udah elektrik, kita elektrik juga gitu. Jangan mau kalah gitu ya. Jadi kita udah pakai yang seperti itu. Terus kemudian fasilitas bel, misalnya ada terjadi apa-apa di ruangan, ada petugas 24 jam yang sigap. Iya gitu-gitu dok. Jadi kita pengen tuh begitu pasien itu dirawat inap, itu benar-benar pelayanannya itu komprehensif gitu dok. Jadi dilayanin sama petugas perawat, terus kemudian apabila ambil darah petugas ngambil ke atas, terus kemudian pasien pulang pun, misalnya pasien pulang, terus kemudian ada obat pulang, itu kita ambilin sebelum pasien itu pulang. Gitu kita ambilin. Jadi setelah keluarga pasien mungkin menyelesaikan administrasi dirawat inap, itu begitu diputuskan pulang, pokoknya pasien itu udah selesai dicopot infus dan segala macam, itu tinggal pulang. Gitu dok. Jadi memastikan layanan itu biar pasien tuh merasa nyaman, merasa aman tuh pelayanannya. Masih banyak kok rumah sakit lama yang boleh dibilang gitu ya, fasilitasnya mungkin katakanlah cukup jadul, tapi mereka SDM-nya, layanannya tuh cukup baik. Nah ya kami coba combine itu. Kami SDM-nya kami tingkatkan, layanannya kami tingkatkan, sarana prasarananya kami mainkan juga gitu. Kami tingkatkan juga. Mungkin itu dok, kalau untuk supaya pasien lebih yakin gitu lah ya. Benar. Dengan penjelasan Dokter Hendra tadi, tentunya ini kayaknya bisa didengar nyaman sekali nih kita kalau berobat di Rumah Sakit Mawar ya. Semoga sehat selalu, tapi kalau membutuhkan boleh. Ya, boleh main ke ini. Tadi dokter ada bilang bed di Rumah Sakit Mawarnya ada berapa dok? Tahu dok. Jadi kalau bed kita mengikutin
apa istilahnya tata aturan ini ya secara nasional. Kan rumah sakit itu kan ada tipe dok, iya. dari A sampai D. Setahu saya kalau yang D itu 50 minimal, minimal. Kalau C 100, ya 100 C 100, B kalau nggak salah 150, di atas 250 itu tipe A kalau nggak salah dok ya. Nah itu yang jelas kita kan tipe D nih, karena kami tipe D. Nah ini menarik dok, karena nanti ke depan itu nggak ada lagi ceritanya rumah sakit tipe A, tipe D, nggak ada lagi. Semua rumah sakit itu berdasarkan berbasis kompetensi. Nah jadi kita Lengkap atau tidak? Iya, lengkap atau tidaknya. Jadi layanan tuh ada 24, terus kemudian misalnya jantung, kulit lah, paru, penyakit dalam tuh nanti dinilai dia ini kategorinya apa, dasar, utama, paripurna gitu-gitu dok. Cuman kalau untuk jumlah bed saat ini karena kita rumah sakit tipe D itu kita 50 dok. Oke. 50 jumlah bednya. Ya karena tipe D dok. Iya benar. Iya. Jadi Rata-rata menyesuaikan itu ya dok? betul, menyesuaikannya tata aturan Dinkes juga seperti itu. Ya. Iya. Oke. Tadi dokter juga ada bilang kalau rumah sakit Mawar ini sudah high end ya, Mencoba untuk HN. Boleh sebutin lagi nggak, selain tadi ada bednya sudah mulai elektrik, terus tadi sudah pakai rekam medis, apa aja lagi sih dok yang high end-nya di rumah sakit Mawar ini? Kalau high end sih yang jelas Perkembangannya. ya perkembangannya jelas fasilitas dok, fasilitas yang high end itu. Jadi kita udah istilahnya tuh jelas RME ya tadi dok ya RME karena itu kewajiban RME itu. Bahkan dari 2024 akhir kita kan udah dituntut tuh rumah sakit sebenarnya nggak boleh lagi kan pakai berkas manual. Harus pakai yang elektronik. Nah itu jadi kalau dibilang HN-nya itu satu. Terus kemudian kita menggunakan karena kita collab juga dengan BPJS, jadi kita menggunakan kayak antrian online gitu-gitu dok. Terus kemudian pemanfaatan ini apa? Kan kalau di BPJS itu kita sering lihat ada jadwal operasi, ketersediaan bed. Jadi gitu dok. Yang zaman dulu kan kita kalau mohon maaf nih kalau ngecek bed, wah rumah sakitnya penuh, kita mesti nanya dulu ke TPPO misalnya gitu kan. Nah kalau sekarang nggak, kalau untuk pasien BPJS yang menggunakan mobil JKN itu dia bisa ngecek dari situ. Nah itu kami juga jadi rumah sakit sinergisitas sudah ke situ ya dok? Iya sudah ke situ untuk HN ya. Terus kemudian ya kayak misalnya pelatihan pelatihan petugas-petugasnya menggunakan alat-alat baru dok, alat-alat baru. Jadi kayak misalnya laboratorium tuh ada list ya, laboratory integrated system itu. Jadi semuanya, jadi kita nggak ada lagi cetak-cetak manual, masukin semua ke RME. Begitu juga dengan PACS ya, jadi kayak radiologi. Nah itu, jadi radiologi itu juga dimanapun dokternya berada, di foto ada file, kapanpun bisa baca. Jadi itu juga ini kan, maksudnya juga ya. mempercepat hasil, betul. Karena kan dulu tuh kan sulit banget kan, mesti baca di rumah sakit gitu-gitu. High-end-nya mungkin seperti itu dok. Nanti ya mudah-mudahan tapi dok ya, dan saya kira mungkin itu untuk Sari Mulia Group ke depannya. Untuk high-end ini juga nanti mungkin agak sinergis sama yang namanya Green Hospital nanti dok. Itu dari Persi ada lombanya itu. Nanti mudah-mudahan kalau kita udah bisa ya, kita coba ngajuin deh. Maksudnya lomba-lomba seperti itu satu Sari Mulia Group gitu. Ya, jadi biar lebih. Di situ juga ada tuh tentang Green Hospital. Jadi Green Hospital itu kan bukan masalah high-end ya, tapi dia gimana supaya rumah sakit itu ya green, dari bahasanya aja green. Jadi kita ramah lingkungan. Nah salah satunya RME. Jadi kita nggak berbanyak cetak kertas. Nah gitu. Betul. Gitu dok. Oke, tadi tentang teknologi di bidang kesehatan ya dok. Kalau untuk kita mengembangkan untuk tenaga medisnya dok, tadi dokter sempat sih spill melakukan pelatihan, itu gimana untuk tenaga kesehatan atau sumber daya di rumah sakit Mawar itu gimana dok? Jadi nomor satu kalau kita jelas pelatihan in-house training dulu. Jadi mengembangkan kompetensi SDM ya. Iya betul. Jadi nomor satu kan kalau kita rumah sakit kan kita harus perhatiin yang namanya critical unit dulu dok, critical unit. Jadi kayak IGD, terus ICU, kamar bersalin, OK ya betul ya. Jadi tempat-tempat yang dianggap high risk ini biasanya pelatihannya juga high risk gitu loh. Iya, betul. Jadi kayak IGD tadi, dokter-dokternya harus tersertifikasi ATLS, ACLS dok. Nah itu biasanya kita pastikan itu ya. Kemudian mungkin boleh tambahan kayak IPERKES lah, kemudian resusitasi neonatus gitu-gitu. Kalau kayak di kamar bayi, nah itu PRN itu tadi, petugas perawatnya, bidannya ya. Terus kemudian kalau misalnya kayak misalnya di OKA, ya pelatihan ini ya dong, pelatihan sertifikasi petugasnya, sertifikasi kamar bedahnya gitu-gitu dok. Terus kemudian penataan anestesinya gitu-gitu. Terus kemudian ya kalau in-house training sendiri ya karena supaya mendukung teman-teman itu menggunakan RME dengan baik, ya biasanya kita ada in-house training dari IT gitu, mengajarkan semua yang mungkin ya mohon maaf nih mungkin agak ribet teman-teman yang agak senior ya, karena kan ya belum kenal atau misalnya belum familiar dengan teknologi itu kita jemput bola. Jadi kita datengin, kemudian teman-teman ya mungkin para dokter gitu ya, yang misalnya membutuhkan untuk
RMA-nya seperti apa? Seperti itu pelatihan gitu dok. Langsung on the spot kita. Jadi kita nggak skala besar gitu. Jadi misalnya Langsung per person, person ya lah person per person kita datengin, terus kemudian kita ajarkan, kita bikin modulnya gitu dok. Gitu. Kalau untuk pelatihan SDM. Oke, nah berarti sobat saya sudah dengar ya. Jadi jangan takut atau khawatir, tenang aja. Insya Allah SDM di Rumah Sakit Mawar ini sudah berkompeten ya dok Amin. ya. Ya. Karena sudah banyak sertifikatnya tentunya dok ya, pelatihan yang dilakukan. Oke dok, mungkin juga perlu kita tahu dok, kan biasanya di rumah sakit tuh ada mutu ya dok ya. Tuh. Gimana dari Rumah Sakit Mawar sendiri untuk menjaga nih dok mutu dan keselamatan pasien itu sendiri? Ada nggak maksudnya kiat ya gitu dok untuk tetap bisa menjaga mutu dan keselamatan pasien? Ya. Jadi mungkin buat sobat sehat yang belum tahu ya kenapa nih ada mutu, jelas lah di seluruh layanan publik itu yang dinilai itu pasti mutu dong. Mutu ya. Jadi mutu layanan itu masing-masing beda ya. Nah, kebetulan di rumah sakit ini kebetulan banget saya dulu pas di Rumah Sakit Banjar ini ya pegang namanya PMKP dok, peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, jadi ya maksudnya bagaimana cara meningkatkan mutu adalah dengan penerapan keselamatan pasien. Karena orientasinya kita keselamatan pasien. Nomor 1 pasien center care namanya. Jadi kalau dibilang bagaimana supaya meningkat mutu secara global, yang penting penerapan rumah sakitnya harus benar secara satu good clinical governance, kedua good corporate governance. Dua-dua ini harus jalan ya. Baru kita bisa nyentuh mutu-mutu yang masing-masing unitnya. Nah, mutu sendiri nanti sebenarnya ada komite mutu dok, namanya dok, komite mutu di rumah sakit. Kalau dulu kan rumah sakit kan mungkin kita familiarnya komite medik, komite keperawatan, komite nakes lainnya. Nah, ini ternyata ada juga yang namanya komite mutu. Komite mutu ini istilah memastikan mutu itu berjalan. Kalau yang teman-teman mungkin yang kerja di rumah sakit ya, taunya mungkin ya mengukur indikator mutu. Ini misalnya IGD, apa istilahnya waktu tanggap IGD respon time, emergency respon time kurang dari 5 menit gitu-gitu. Tapi sebenarnya nggak cuma sampai di situ dok. Jadi istilahnya kita mencari dalam suatu unit itu yang mana dalam menjadi titik lemah. Karena unit itu pasti sudah ada SPO yang kuat istilahnya gitu ya. Sudah ada tata kelola atau layanan yang sudah berjalan tapi udah kuat. Nah, tapi ada juga mungkin rumah sakit itu istilahnya unit-unit ini ada yang masih mungkin perlu perbaikan. Nah, itu kita angkat ya. Kemudian kita nilai per bulan. Nanti datanya kita sajikan per triwulan gitu. Nah, kita evaluasi kira-kira perlu perbaikan apa nih? Sistem kah? Perbaikan orangnya kah? Gitu loh. Atau perbaikan manajemennya nih dalam tanda kutip. Karena kita lebih nyari itu sebenarnya ya kalau dalam prinsip mutu tuh nyari itu sistem. Bukan blaming person gitu. Jadi kalau mohon maaf nih layanan itu tidak bermutu bukan karena orangnya, tapi karena sistemnya. Nah gitu. Jadi kita evaluasi dulu tuh SOP, terus kemudian pedoman unit kerjanya seperti apa, terus kemudian ya apa istilahnya ya kita pastikan juga tadi SDM-nya pelatihannya oke segala macam. Jadi banyak faktor sih dok yang istilahnya itu kita memastikan mutu. Nah kalau dari Mawar yaitu kita pelatihan rutin. Terus salah satunya kita ngikutin akre dok. Setiap 5 tahun sekali kita wajib akre. Nah di akre itu nanti kita dinilai mutunya gimana. Kan nggak cuma mutu aja tuh. Ada yang lain-lain lah. Pokoknya segala macam. Nah salah satunya tuh yang kena itu ya PMKP, SKP, sasaran keselamatan pasien. Nah di sini nanti dinilai. Oh rumah sakit ini udah menerapkan nggak sih mutunya keselamatan pasiennya. Jadi tahu nih ya apa akreditasinya ya dok ya. Betul. Biasanya patokannya dari situ sih. Gitu. Oke, jadi tenang aja. Semoga Rumah Sakit Mawar ini mutu dan keselamatan pasiennya itu tentu saja diperhatikan. Sobat sehat jangan takut ya. Oke, tadi dokter ada spill masalah BPJS. Jadi di Rumah Sakit Mawar ini pasti sobat sehat bertanya, bisa BPJS ya dok ya? Oh iya, bisa. Oke, boleh selain BPJS, asuransi lain? Ada asuransi lain. Ada sekitar 15 atau 16 asuransi lain. Terus kemudian BPJS tenaga kerja kita juga on proses ya, karena sudah bekerja sama, cuman mungkin kita masih apa istilahnya pengajuan ulang gitu. Tapi tetap melayani, jadi jangan khawatir. Yang jelas BPJS kesehatan bisa. Ya. Semua layanan bisa. Nah, jadi sobat sehat tenang saja karena sekarang masyarakat kita semua rata-rata hampir 100% atau 90% ya, cakupan nasional tuh 95%. Ya, 95% nasional. Pakai BPJS. Jadi sobat sehat yang mau berobat dengan BPJS bisa di Rumah Sakit Mawar. Oke. Boleh dong dok jelasin sedikit kalau harapan dari rumah sakit sendiri
terhadap masyarakat Banjarbaru di sekitar ini bagaimana, Dok? Harapan, oke. Harapannya nomor satu masyarakat tetap sehat. Oh, oke. Pasti kan, bukan? Iya, Masa iya maksudnya mau sakit ya, Dok? sakit nanti berobat ke kita, iya Iya, sehat. sehat. Tapi kalau seandainya teman-teman mungkin masyarakat Banjarbaru pada khususnya ya dan masyarakat dari kota lain pada umumnya membutuhkan istilahnya advis medik, kemudian istilahnya pelayanan medik, konsultasi, ya, rumah sakit, konsul dan sebagainya, itu bisalah, maksudnya rumah sakit Mawar menjadi salah satu pilihannya gitu. Karena saat ini, maksudnya ya seperti kita di awal tadi, Dok, rumah sakit Mawar itu era baru. Jadi kita sekarang by Sari Mulia Group. Iya, Jadi Sari Mulia Group. kalau berobat ke Mawar, ingat-ingat deh pokoknya di Sari Mulia tuh seperti apa, nah kayak gitu, Dok. Seperti itu. Ya semua layanan pasti tetap ada kurangnya, tapi kita selalu berusaha untuk istilahnya memperbaiki gitu-gitu, Dok. Seperti itu. Tapi ada nggak sih, Dok, peran dari Rumah Sakit Mawar ini gimana cara meningkatkan masyarakat, terutama masyarakat Banjarbaru itu apa peran biasanya Rumah Sakit? Ada, Dok. Kalau kami sendiri sih sebenarnya tuh mungkin ini ya, kaitannya tuh sama humas dan marketing. Ya, betul. Ya, jadi di awal banget itu kami udah pernah istilahnya tuh ngundang fasilitas tingkat 1. Jadi kami juga sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya mau sounding bahwa ini loh, sekarang Rumah Sakit Mawar ini yang punya, mohon maaf, Rumah Sakit Sari Mulia Group. Ya. Nah itu ya. Terus kemudian kita juga rajin, Dok, ngadain kayak kegiatan di luar. Kalau kemarin kita ngadain kayak pemeriksaan kesehatan gratis di lapangan Murjani tuh. 1 bulan sekali, biasanya di minggu ketiga kalau nggak salah, di hari Sabtu ya. Nanti itu tetap jalan sampai sekarang. Terus kemudian kita juga rutin ya ngada kunjungan-kunjungan, itu baik itu instansi pemerintah, instansi swasta, itu kita promosi gitu. Jadi promosi itu utamanya tuh bukan apa-apa sih, untuk menggaungkan bahwa Rumah Sakit Mawar ini sekarang itu pokoknya by Sari Mulia Group. Jadi orang tuh paradigmanya, ya kita mohon maaf ya, Rumah Sakit Sari Mulia Group kan namanya udah cukup besar, udah 46 tahun, kita kemarin baru ulang tahun ya. Baru ulang tahun, jadi 46 tahun udah Sari Mulia. Jadi kiprahnya di Banjarmasin dan sekitarnya, mungkin untuk Kalimantan Selatan lah. Bahkan kita juga sering dapat ya, Dok, ya, maksudnya waktu jaga IGD dulu ya kan, rujukan-rujukan dari mohon maaf, dari Kaltim, dari Kalteng, itu cukup banyak gitu loh. Jadi kita menggaungkan nama besar itu sekarang ada di Banjarbaru. Nah, nanti mungkin di next kesempatannya di Balangan, Dok. Ya kan? Ya, di Balangan tuh juga ada tuh nanti kita satu tuh. Gitu. Jadi makin meluas lah Sari Mulia. Betul. Jadi kita harap layanan lokal kita ini nanti bisa mudah-mudahan regional dulu, Kalimantan kan? Ya mudah-mudahan ya, amin gitu ya. Sampai tahap nasional. Mudah-mudahan. Ya, oke, makasih Dokter Hendra. Aduh, seru banget nih pembicaraan kita siang ini. Oke, lanjut aja nih, Dok. Tadi mungkin ada juga nih, Dok, mungkin sobat saya tuh bertanya, kira-kira kalau di Rumah Sakit Mawar nih ada perbedaan nggak sih, Dok? Maksudnya pasien dengan pakai umum atau BPJS gitu, Dok? Oh, jelas nggak ada, Dok. Nggak ada ya, Dok. Jadi ada sih yang beda, yang satu berbayar, yang satu BPJS. Ya pasti itu dulu ya. Cuman kalau dari segi layanan nggak ada, Dok. Nggak ada ya, Dok. Kan kita ada surat komitmen yang ditandatangani direktur biasanya bahwa kita tidak akan istilahnya itu membeda-bedakan gitu loh pelayanan. Pelayanan itu bukan hanya ini ya. Mungkin orang mikir pelayanan itu diterima di GD, rawat inapnya mungkin ruangannya beda gitu ya, dikasih yang mohon maaf dalam tanda kutip paradigmanya agak jelek lah gitu ya. Terus makanannya mungkin beda gitu-gitu. Enggak. Jadi mau itu umum, mau itu BPJS sama. Layanannya sama, dilayani oleh tenaga kesehatan yang sama, fasilitas yang sama, tenaga profesional yang sama, visite oleh dokter spesialis yang sama, cara pulangnya pun sama. Ya. Jadi nggak ada perbedaan. Cuman ya apa istilahnya, kalau sekarang kan memang eranya JKN ya, BPJS, Dok. Jadi akan lebih baik kalau misalnya teman-teman semua tuh ya memiliki BPJS, karena kita nggak tahu, Dok ya. Waduh, investasi kesehatan tuh mahal. Mahal sekali. Mahal sekali. Begitu udah sakit, kita baru mikir nih. Kita baru mikir. Kadang-kadang kan ada nih masyarakat yang baru berobat, ditanyain kan kalau misalnya GD, kayak zaman saya dulu dah, ingat-ingat, Bapak punya BPJS nggak? Waduh, nggak ada. Waduh, sayang banget. Padahal kebetulan waktu itu mungkin yang datang kondisinya, mohon maaf, Dok ya, critical care. Ya harus masuk ICU. 1 kali masuk ICU biaya udah berapa, ya kan, Dok? Nah, tapi sekarang di BPJS kita tidak ada membeda-bedakan itu. Jadi pasien itu pokoknya diterima sesuai dengan kompetensinya. Nah, apabila rumah sakit seperti yang saya bilang tadi kan, Rumah Sakit Mawar itu tipe D, Dok ya. Jadi otomatis kan ada 3 tingkat lagi di atasnya, tipe C, tipe B, tipe D, yang tipe A yang sekarang. Nah, kalau misalnya di Rumah Sakit Mawar itu katakanlah layanannya ini nggak bisa kalau untuk tipe D. Nah, itu mungkin kami tetap terima. Nggak mungkin tiba-tiba mau
ada pasien, ditolak ya, Dok? langsung aja deh ke rumah sakit ini. Enggak, kita tetap terima dulu, kita assess, kita layanin. Nah, baru nanti kita sesuaikan. Setelah kita dapat diagnosanya apa segala macam sesuai pemeriksaan, itu baru tuh kita tentukan, bisa nggak nih dirawat di rumah sakit kita, atau mungkin harus ke tempat yang lebih tinggi. Gitu, kita rujuk dok. Jadi nggak ada cerita beda lah segala macam. Jadi tenang aja sobat sehat. Jadi mau pakai BPJS tetap akan dilayani dengan optimal, dengan maksimal oleh Rumah Sakit Mawar. Sama kayak Sari Mulia pokoknya. Sari Mulia. Jadi ya kalau mungkin sobat sehat pernah berobat di Sari Mulia, kurang lebih nanti sama seperti di Rumah Sakit Mawar ya. Iya. Oke, mungkin saya coba lihat dulu ada yang bertanya nggak ya dok ya. Kayaknya cukup jelas sekali nih penjelasan dari Dokter Hendra siang ini. Mungkin juga jadi sobat sehat semua jadi tahu ya di Banjarbaru itu ada Sari Mulia Group, yaitu Rumah Sakit Mawar. Oke, mungkin yang terakhir nih dok, saya mau tanya, ada nggak yang mau disampaikan dulu ke sobat-sobat sehat Rumah Sakit Sari Mulia ini setelah mendengar podcast kita siang ini? Oke, kalau yang mau disampaikan sih sebenarnya ya satu, jelas sekali lagi salam perkenalan dulu. Saya mewakili Rumah Sakit Mawar Sari Mulia Group. Ya, kami ingin memberitahukan gitu ya kepada masyarakat Banjarbaru pada khususnya ya. Mungkin sudah ada yang tahu ya sebagian bahwa kita sekarang bukan Mawar yang dulu. Kita adalah Sari Mulia Group. Nah, itu dulu satu ya. Kedua, kami rumah sakit sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja dan beberapa asuransi, dan yang nanti ke depannya itu nanti mungkin kami akan menambah juga dok layanan-layanan misalnya jaminan-jaminan lain ya, pihak ketiga lain yang bisa dilayani sehingga cakupan layanan kita tuh makin besar gitu ya, makin besar seperti itu. Dan yang jelas saya berkomitmen bahwa rumah sakit ini nanti kita akan istilahnya kita akan usahakan kembangkan ya, kita tambah layanannya ya supaya bisa mencakup nih masyarakat Banjarbaru. Katakanlah gitu ya, kalau selama ini katakanlah rumah sakit yang dianggap menjadi pusat rujukan di Kalimantan Selatan kan Rumah Sakit Ulin, mohon maaf gitu ya. Betul. Jadi katakanlah kalau di rumah Banjarbaru sudah cukup lengkap, ngapain pasien perlu mohon maaf jauh-jauh gitu ya. Mungkin kan ada pertimbangan juga dari pasien yang tidak ingin meninggalkan daerah Banjarbaru, jadi pengen dirawatnya. Kalau kita mampu secara sarpras dan SDM, ya kenapa tidak gitu loh. Nah itu, jadi kami berkomitmen bahwa kami ingin meningkatkan pelayanan itu sehingga masyarakat Banjarbaru pada khususnya itu mungkin merasa lebih yakin bahwa sekarang di daerah kita Banjarbaru gitu ya sudah ada nih rumah sakit yang maksudnya mampu nih mengcover seluruh kebutuhan kami. Ya memang kita tidak pungkiri bahwa memang ada nih jenis-jenis penyakit yang memang kita butuh high end, kita harus kirim ke pusat rujukan gitu-gitu ya. Tapi kami berusaha istilahnya mengcover itu ya. Terus yang paling penting adalah ya pesannya adalah semoga masyarakat Banjarbaru istilahnya bisa memilih Rumah Sakit Mawar sebagai tempat untuk memeriksakan kesehatan ya. Kalau misalnya percaya kepada Rumah Sakit Mawar untuk kalau misalnya ada kebutuhan sakit gitu ya, membutuhkan layanan rawat inap gitu, itu sekarang istilahnya Rumah Sakit Sari Mulia sudah hadir di Banjarbaru dalam wujud Rumah Sakit Mawar. Jadi jangan ragu, jangan khawatir lagi, kami akan upayakan ya. Terus kemudian juga kalau misalnya nanti ada saran, kritik dan saran, kami juga terbuka. Kami ada layanan pengaduan seperti itu ya. Jadi jangan khawatir, istilahnya kritik dan saran yang membangun itu pasti akan kita terima dan akan menjadi perbaikan. Yang akan untung bukan rumah sakit, tapi masyarakat. Jadi semakin baik layanannya, masyarakat juga makin makin yakin, makin percaya gitu, betul, seperti itu dok. Dan yang paling penting ya semoga selalu sehat gitu. Terima kasih banyak Dokter Hendra. Jadi mungkin sedikit saya ambil kutipan dari Dokter Hendra. Jadi intinya Rumah Sakit Mawar ini semoga akan menjadi pilihan sobat sehat semua untuk menjadi pusat kesehatan ya dok ya di Banjarbaru, khususnya untuk masyarakat Banjarbaru maupun sekitarnya. Kemudian semoga kita selalu tetap sehat dokter ya. Amin, ya. Oke, mungkin sekian dulu podcast kita siang hari ini. Nanti bisa kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Apabila ada salah hilaf dari saya maupun Dokter Hendra, kami mohon maaf. Kami pamit dulu, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.